Salam semua, selamat berjumpa kembali di dalam edisi devosi hari ini. Saya percaya saya menjumpai saudara di mana berada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini akan terambil dari suratan Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Memang kalau kita baca keseluruhan dari pasal 12 ini, ada begitu banyak pesan moral, pesan rohani, dan muatan teologis daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi hari ini saya akan berbagi dari ayat yang ke-12. Siapkan hati, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kalau kita belajar gramatika atau isi daripada sebuah kalimat, kita tahu bahwa ini bukan opini, ini bukan pilihan, ini bukan anjuran, tapi adalah perintah Bapak Ibu. Jadi saya rindu berbagi 3 hal dari ayat yang barusan kita baca sebagai perenungan kita pada hari ini. Yang pertama, seperti yang dikatakan Paulus, bahwa poin pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi saudara, kalau kita melihat situasi hari-hari ini di sekitar kita yang semakin tidak kondusif, yang tidak menentu secara jasmani, kita memiliki banyak alasan untuk tidak bersukacita, untuk melepaskan sukacita kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena kalau ada sukacita, ada kegembiraan, itu adalah suatu energi, suatu kekuatan yang keluar dari diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kembali kepada ayat tadi dari poin yang pertama, bersukacitalah di dalam pengharapan Bapak dan Ibu. Jadi kita bersukacita punya alasan yang pasti. Bukan oleh karena hal-hal yang ada di luar sukacita, tapi oleh karena pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Apa pengharapan itu? Ya, Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita, dan Dia akan kembali. Firman Tuhan, ya, janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu adalah pengharapan kita. Nah, itulah yang kita jadikan alasan di dalam suasana seperti ini kita tetap bersukacita Bapak dan Ibu. Saya memotivasi semua, ayo jangan lepaskan, jangan izinkan sukacita kita itu pergi begitu saja oleh karena alas-alasan yang dari luar di dunia sekitar kita. Tetapi Kristus adalah pengharapan kita. Saya memberikan ilustrasi daripada bersukacita dalam pengharapan ini seperti seorang mempelai laki menantikan mempelai wanita yang segera akan datang ke hari pernikahannya. Jadi sementara mempelai laki menantikan ya untuk kedatangan daripada mempelai wanita, hatinya itu penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan kegembiraan. Karena dia membayangkan, dia memikirkan, dia merenungkan, dia memberikan perhatian kepada mempelai yang akan datang itu. Itulah pengharapannya. Sehingga sukacitanya itu dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi biarlah sukacita kita ini oleh karena Tuhan, oleh karena Kristus sebagai pengharapan kita Bapak dan Ibu. Jadi itulah poin yang pertama. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ya, jadi situasi saat ini memang membuat kita tidak sabar karena kita mengikuti protokol, kita mengikuti anjuran pemerintah, seolah-olah kebebasan kita, keleluasaan kita itu diambil. Saya pun tidak sabar untuk kembali hidup normal, jalan-jalan, pergi ke gereja beribadah bersama saudara, pergi ke mall, ke pantai, dan menikmati semua kehidupan yang normal itu. Saya sudah nggak sabar. Tetapi ada yang lebih serius kita pikirkan adalah
kita dengan mengisolasi diri ini dibuat menjadi orang yang tidak sabar karena emosional kita ini tidak stabil. Jadi bersabarlah sebentar, karena kesesakan ini akan cepat berlalu. Kesesakan ini tidak akan berlarut-larut karena Tuhan setia. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan akan menuntun kita, akan menyertai kita, akan membawa kita melewati masa ini untuk menyambut musim yang baru. Jadi sabarlah di dalam kesesakan ini. Saya memberikan ilustrasi bersabar dalam kesesakan ini adalah seperti seorang ibu menantikan kelahiran seorang anak. Ya. Secara literal, memang seorang ibu ini dalam keadaan sesak, dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan semuanya tidak mendukung karena masa-masa proses melahirkan anak yang dinanti-nantikannya. Tetapi kelahiran, kedatangan dari seorang anak yang lahir itu tidak sebanding dengan kesesakan, dengan kesulitan, dengan nervous, dengan hiruk pikuk yang dilewatinya. Jadi mari kita sabarlah, karena kesesakan ini akan cepat berlalu dari kita. Jadi itulah poin yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua. Poin yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. Bagaimana doa-doa saudara? Adakah saudara berdoa musiman, kadang-kadang sesuka hati, mut-mutan, atau bagaimana doa-doa saudara hari-hari ini? Adakah peningkatan? Adakah intensitasnya bertambah? Semangat gairah berdoanya? Dikatakan bertekun. Bertekun artinya jangan jemu-jemu, jangan henti-henti, terus berdoa, terus lakukan. Permohonan kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita ini sedang berhubungan, sedang berkoneksi, sedang berinteraksi dengan Bapa. Di sanalah ada kekuatan yang baru. Di sanalah ada energi, di sana ada sukacita. Itulah sebabnya dikatakan bertekunlah dalam doa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Tuhan akan menjawab doa-doa kita di waktunya Tuhan. Jadi kita tahu bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Berhenti berdoa berarti saudara mati rohani. Ketika kita berhenti bernafas, secara jasmani kita mati. Ayo, jangan kita berhenti berdoa. Terus lakukan, terus kerjakan, terus kita berjuang di dalam doa-doa kita. Saya memberikan ilustrasi di dalam bertekun dalam doa kita ini. Ilustrasinya adalah seperti bersih-bersih rumah setiap hari. Aduh, saya bosan. Saya sudah jenuh bersih-bersih. Nyapu, ngepel, potong rumput, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada pilihan yang lain selain saya bertekun. Karena kalau rumah tidak kita bersihkan dalam hitungan sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu misalnya, saudara sudah tahu apa akibat daripada tidak ketekunan itu. Rumah saudara akan kotor, akan berantakan, akan tidak nyaman. Demikianlah halnya juga dengan doa. Saudara, ketika saudara bosan berdoa, saudara akan mati rohani, saudara akan merasa kering rohani karena saudara menjauh dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam doa-doa juga ada janji bahwa doa orang benar apabila dengan sungguh-sungguh diyakini besar kuasanya. Yesus pun pernah mengajarkan juga apabila 2 atau 3 orang sepakat di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Bapak dan Ibu, dari 3 hal ini mari kita renungkan bersama-sama. Saya akan memotivasi untuk kita mengaplikasikan semua poin-poin tadi di dalam hubungan kita, dalam konteks sebagai family, sebagai keluarga. Ayo, para suami dan istri, bersukacitalah. Ayo bikin suami senang, gembira, bikin istri juga senang dan gembira. Ingatkan bahwa pengharapan ada di dalam Yesus dengan pasti.
Jadi biarlah pernikahan kita tetap harmonis, buat satu dengan lain sukacita. Sabar juga. Ayo sabar dengan istri, sabar dengan suami. Ya, dulu waktu pacaran kesabarannya itu sangat besar, sangat luar biasa. Hari-hari ini pun kita bisa, karena kita diajarkan untuk bersabar. Karena bagaimana kita bisa tahu kesabaran seseorang kalau tidak diuji? Sama seperti produk. Bagaimana kita tahu kalau sebuah produk itu bagus kalau tidak pernah diuji? Jadi bersabarlah, karena kesesakan itu membuat saudara, menguji saudara menjadi sabar. Dan ayo bangun kehidupan doa, ya, mesbah doa, ya, suami istri dengan anak-anak, hari-hari ini kita berdoa bersama-sama. Jadi inilah motivasi saya renungan hari ini, dan saya akan berdoa buat kita semua. Mari tundukkan kepala dan berdoa, ya. Tuhan, terima kasih buat setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberikan kelimpahan kemurahan-Mu Bapa, kekayaan rohani-Mu Bapa, berkat-berkat rohani-Mu, sukacita, damai sejahtera Engkau limpahkan kepada mereka semua di masa-masa seperti ini. Biarlah mereka boleh mengalami, menikmati tuntunan, penyertaan, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan dari Tuhan sendiri, sehingga kami boleh terus berjalan bersama Tuhan, terus kuat bersama dengan Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi berkat, sehingga kami Tuhan menjadi teladan, sehingga kami Tuhan menjadi terang dan garam, memuliakan nama Tuhan seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin.